Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Salviani dari SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan rekan saya Suryani dari SMA Negeri 1 Lok Sukun. dan rekan saya. Safriana SPD dari SDN 23 Lok Sukun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam Bu Sa. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Sa gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Rencananya seperti itu Ibu. Saya rencana hari ini ada coaching sama Ibu Safriani. Gitu Bu ya. Baik, saya nanti di sini sebagai pengamat pada proses coaching Ibu, di mana nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, selain itu, ya, nanti saya juga akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching yang Ibu terapkan pada proses coaching nanti. Yaitu di sini kita ketahui semua bahwa kompetensi coaching terdiri dari yang pertama kehadiran penuh, mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jangan lupa juga Bu Suryani, selain itu juga kita nanti saya juga akan mengamati prinsip coaching yang harus Ibu terapkan juga pada proses coaching. Di mana prinsip coaching ini yaitu harus ada kemitraan, kemudian kreatif, serta mampu mengembangkan potensi dari coaching. Nah, ini sebelum Ibu lakukan coaching, boleh ya saya tanya sedikit Bu ya? Boleh Ibu, silakan Baik. Ibu. Makasih Bu Suryani ya. Kira-kira sejauh mana persiapan Ibu sebelum melakukan coaching dengan Bu Sapriana? Baik Ibu, terima kasih. Jadi di sini Bu, sebelum saya merencanakan coaching yang akan saya lakukan pada hari ini, saya itu sudah melakukan meeting bersama Ibu Safriana dan menentukan jadwal kalau hari ini kami memang akan ada coaching Ibu. Ya baik, oh gitu Bu ya, memang kita harus ada kesepakatan Bu ya. Nah baik Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, itu kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Nah, di sini dalam coaching yang saya lakukan ini, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama Bu, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira mana kompetensi yang paling spesifik yang nanti akan Ibu kembangkan yang harus saya amati ini, Bu? Dari ketiga kompetensi coaching, di sini ada 2 yang ingin saya kembangkan yang spesifiknya ya Bu ya, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Bagus sekali Bu ya. Jadi bagaimana Ibu menetapkan suatu indikator ketercapaian ini dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti? Jadi berdasarkan kompetensi yang saya kembangkan, indikatornya saya berharap bahwa setelah kami melakukan coaching nanti, saya setelah mampu mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban atas respon terhadap pertanyaan saya terhadap coach, saya berharap dapat membantu coach untuk menggali potensi yang dimilikinya dan juga coach dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Bagus sekali Bu Suryani ya. Ini setelah Ibu melakukan coaching nanti, kita bincang-bincang lagi Bu ya. Iya, baik ya, Ibu. Baik. Selamat melakukan coaching Bu Suryani ya. Terima kasih ya. Bu ya. Sama-sama. Bincang-bincang sama Ibu. Assalamualaikum Bu Suryani. Salam. Assalamualaikum Bu Sapriana. Waalaikumsalam Bu Suryani. Ini kabarnya sehat Bu Sapriana? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Jadi Bu Sapriana, ada yang bisa saya bantu? Ada yang mau dibicarakan dengan saya? Iya nih Bu, saya mau sedikit berbincang dengan Ibu
tentang permasalahan saya di sekolah. Jadi begini bukan di sekolah, kebetulan saya sekarang mengampu di kelas 5 sebagai wali kelas. Setelah saya amati sudah berjalan 2 bulan setelah tahun ajaran baru ini, saya mendapatkan ada beberapa siswa saya yang masih belum lancar membaca. Sedangkan di kelas 5 ini kan kita bukan lagi tahap untuk mengajarkan membaca, harus ada pengetahuannya. Jadi sekarang saya bingung Bu, bagaimana caranya siswa yang belum bisa membaca ini, ketinggalan dia membaca itu ada, kemudian pengetahuan dia juga beriring dengan berjalannya dia meningkatkan kemampuan membaca, seperti itu. Baik Ibu. Jadi topik kita hari ini tentang murid ibu yang belum bisa membaca, Bu ya. Iya betul sekali Ibu. Nanti setelah pertemuan kita ini, setelah kita diskusikan masalah murid ibu yang belum bisa membaca ini, kira-kira apa yang Bu Safriana harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap bukan setelah berbagi dengan Ibu cerita saya ini, saya ingin mendapatkan solusi atau cara-cara bagaimana nanti siswa saya ini dapat meningkatkan kemampuan membacanya. Karena kan di kelas 5 nggak mungkin kan Bu, siswa kita nggak bisa membaca, karena di kelas 5 kita lebih tekankan kepada pemahaman dia. Kalau seorang siswa tersebut belum bisa lancar membaca, pasti apa yang dibaca, misalnya teks atau bacaan, dia tidak akan memahami apa isi dari teks tersebut. Mungkin itu Bu. Baik Ibu. Jadi usaha Ibu ini bagaimana murid Ibu ini bisa membaca. Iya. Dan dia saat ini seharusnya sudah bisa membaca, Bu ya. Iya. Bukan lagi masih belajar membaca, tapi sudah harus memahami Iya. bacaan yang dibacanya. Iya betul Nah, sekali. jadi setelah Bu Sapriana memantau situasi ini Iya. bersama siswa Ibu, apa rencana Ibu ke depannya? Situasi yang ada sekarang di kelas saya bukan, mungkin siswa ini ada beberapa yang memang kebanyakan sudah lancar membaca situasinya bukan. Ada yang kurang membaca ini mungkin dia kurang termotivasi Bu ya. Saat mungkin ada jam pembelajaran dia kurang minatnya untuk membaca, atau di luar jam pelajaran saat istirahat dia tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Jadi di sini saya masih melihat tingkat kemampuan dia membaca itu masih di level 5 Bu ya. Jadi seperti itu Bu situasinya. Baik Ibu, sejauh ini apa saja yang sudah Ibu usahakan untuk membantu murid Ibu ini supaya bisa membaca? Yang sudah saya terapkan atau sudah saya coba bukan, yaitu melakukan pendampingan lebih dekat lagi. Mungkin saya akan mencoba dengan mengelompokkan seperti ini, sudah memang saya terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, dengan cara mengelompokkan siswa. Pertama kita lihat dari gaya belajarnya, kemudian dari tingkat kemampuan membacanya. Jadi saya kelompokkan siswa yang tingkat pembelajarannya masih rendah, saya kelompokkan ke gaya belajar visual. Karena nanti kalau dia belum bisa membaca, setidaknya dia bisa melihat apa yang saya tampilkan, kemudian dia saya minta untuk menulis apa yang dia lihat. Mungkin di sini mungkin juga saya akan menggunakan sarana teknologi seperti Infocus ya, kemudian dengan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran yang efektif. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Ibu juga sudah memanfaatkan sarana sekolah, terutama media dan metodenya juga bervariasi Bu ya. Iya. Untuk membantu murid Ibu ini bisa membaca. Nah, dukungan siapa saja yang kira-kira Ibu butuhkan untuk membantu Ibu menemukan sebuah solusi supaya murid Ibu ini bisa membaca? Mungkin dukungan yang pertama sekali
dari kepala sekolah ya Bu ya. Mungkin karena dari pihak sekolah nanti yang akan menyediakan sarana seperti tadi, sarana teknologi atau IT ya Bu ya, seperti Infokus, cara metode pembelajaran membaca yang lebih cepat, kemudian penyediaan buku-buku yang kita sesuaikan menurut kemampuan membaca siswa. Kemudian saya juga mungkin akan meminta bantuan dari rekan sejawat, berbagi pengalaman, mungkin guru-guru saya yang dulu yang sudah banyak pengalamannya bisa men-sharing saya dalam mendampingi siswa yang belum bisa membaca. Dan terutama mungkin dari wali muridnya ya di rumah, mungkin akan melakukan pendampingan di rumah, juga akan saya mintakan kerjasamanya supaya di rumah siswa lebih termotivasi lagi untuk belajar membaca. Baik, luar biasa sekali ya, Ibu harus berkolaborasi dan Ibu berusaha berkolaborasi dengan pihak sekolah juga dengan pihak orang tua murid ya, untuk membantu murid Ibu ini supaya dia bisa membaca. Nah, selanjutnya kira-kira kapan ini dimulai Bu Sapriana? Udah dimulai atau baru direncanakan Kalau mulainya? yang berdiferensiasi sudah saya coba udah 2 hari. Mungkin yang ini ya yang belum, mungkin nanti saya akan melakukan pendampingan atau pembelajaran yang menggunakan EQ lagi akan sering saya lakukan. Dan mungkin secepatnya lah Bu, biar ini sayang anak-anak kita nanti takutnya lulus nanti belum bisa membaca. Ya, baik Ibu. Jadi bukan mengenai permasalahan kita yang ini, bagaimana Ibu mewujudkan, cara Ibu mewujudkan atau memastikan yang program yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan seperti yang Ibu inginkan atau seperti yang kita harapkan? Saya mungkin akan berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti terutama dengan kepala sekolah ya. Dan nanti mungkin akan saya buat program rencana membaca, kemudian melakukan beberapa kegiatan perlombaan, misalnya perlombaan membaca bercerita antar kelas, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan lebih termotivasi siswa ini untuk kemampuan membaca. Baik, berarti luar biasa ya. Jadi nanti sampai buat kelompanya ya, biar murid-murid itu tertarik untuk membaca ya. Termotivasi ya, dengan harapan bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang positif tersebut bisa memicu atau memotivasi anak untuk dapat belajar membaca sehingga dia bisa membaca Bu ya. Oke, baik, luar biasa Bu Sapriana. Nah, dari coaching kita hari ini, dari hasil diskusi kita hari ini tentang permasalahan yang Ibu alami tadi, yaitu mengenai murid Ibu yang belum bisa membaca, apa yang dapat Ibu simpulkan? Alhamdulillah sekali Bu Suryani, saya sudah mendapat solusi tadi, yaitu pertama dengan pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan siswa dalam belajar, kemudian bisa dengan menggunakan sarana IT, kemudian bisa juga mungkin saya akan coba dengan tadi perlombaan membaca atau bercerita literasi antar kelas. Ini luar biasa sekali, sudah berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan ide-ide dengan spontan atas pertanyaan Ibu ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu, saya senang juga berbincang-bincang dengan Bu Sapriana. Insya Allah nanti kalau ada waktu, saya pun kalau ada masalah mungkin nanti bisa juga coaching dengan Ibu ya Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu untuk pertemuan yang luar biasa hari ini. Sama-sama, Sampai jumpa lagi Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Suryani ya sudah melakukan coaching tadi, luar biasa sekali ya percakapan coachingnya dengan Bu Sapriana. Gimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching tadi? Ya, luar biasa Bu, saya senang sekali bisa coaching dengan Ibu Sapriana. Luar biasa, alhamdulillah Bu ya. Iya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi Bu? Ya baik, percakapan selama coaching itu saya lakukan melalui alur Tirta, dari tujuan menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawab coaching. Jadi di sini berdasarkan percakapan melalui alur Tirta tersebut, saya dapat membantu coaching
untuk mengeluarkan ide-idenya untuk menggali potensi koci sehingga koci dapat menemukan sendiri permasalahannya. Kemudian di sini juga saya juga menggunakan kompetensi coaching seperti mendengar penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan koci supaya dapat mengeluarkan ide-idenya. Dan di sini saya juga menggunakan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan dengan koci, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi koci. Jadi di sini melalui proses coaching ini, alhamdulillah saya dapat membantu koci untuk keluar dari permasalahannya dengan menemukan solusi. Luar biasa sekali Bu Suryani ya, proses coaching yang Ibu lakukan ya. Menurut Ibu ini dari proses coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah tercapai indikator yang Ibu tentukan sebelumnya dari proses coaching tadi Bu? Ya, alhamdulillah melalui coaching saya bersama Ibu Sapriana, saya pikir Bu, indikatornya sudah tercapai karena di sini kan tujuan coaching itu kan kita dapat membantu coaching dalam menemukan sendiri ide-idenya untuk keluar dari permasalahannya. Luar biasa Bu ya. Ini sedikit saya juga ingin menyampaikan dari hasil observasi saya tadi pada saat Ibu melakukan coaching. Memang seperti yang Ibu paparkan tadi, di sini Ibu sudah melakukan coaching melalui alur tirta. Sudah nampak tujuan tadi di awal Ibu menanyakan pada coaching, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu juga sudah melakukan rencana aksi, artinya dari pertanyaan Ibu muncul rencana aksi dari coaching tadi, serta sudah ada komitmen tanggung jawab atau komitmen dari coaching Ibu ya. Luar biasa sekali. Di sini juga saya mencatat bahwa Ibu sudah kehadiran penuh, di mana tadi Ibu percakapannya sangat serius, tidak ada gangguan apapun Bu ya. Artinya Ibu juga tidak sibuk dengan hal-hal yang lain. Kemudian mendengar aktif juga nampak di sini karena pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sangat berbobot sekali. Hal ini dapat menggali potensi coaching tadi saya lihat, sehingga coaching ini mampu memberikan ide-ide sendiri terhadap permasalahannya. Nah, luar biasa sekali Bu. Nampak juga Ibu di sini tadi dari hasil rubrik ini saya nilai tadi saya amati sudah mampu membangun kemitraan. Artinya di antara Ibu dengan coaching tadi tidak ada saling bukan artinya Ibu ahli dalam itu dalam hal masalah yang diberikan oleh coaching, tapi mencari sendiri solusinya. Ada juga kreatif Bu Suryani, luar biasa sekali hari ini dengan Bu Sapriana. Nah, kira-kira Ibu ada tidak kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya dari proses coaching Ibu hari ini? Ya, baik. Jadi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mendalami mengenai alur tirta ini Bu, sehingga membantu saya dalam proses coaching. Jadi setiap ada coaching itu bisa berjalan dengan lancar karena memang kita sudah memahami alur tirta tersebut. Saya pikir seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Suryani ya. Mudah-mudahan ke depannya Ibu lebih meningkat lagi, ini sudah bagus, lebih bagus lagi Bu ya. Coaching yang Ibu laksanakan dan Ibu bisa membantu rekan sejawat Ibu di sekolah dalam memaksimalkan potensinya Bu ya. Terima kasih Bu Suryani atas waktunya hari ini kita bincang-bincang. Baik, itu saja Bu Suryani. Baik, kami juga sangat senang sekali bisa bincang-bincang sama Ibu. Semoga kita masih bisa jumpa lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya. Iya, sehingga kita bisa diskusi lagi Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Suryani. Sampai jumpa lagi Bu Suryani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.